Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar Anda di malam hari ini? Selamat datang kembali di acara Ini Cerita Kita untuk episode yang kedua. Ya, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Anyway, saya membuat video ini di malam hari. Bukan video sih, tapi lebih ke konten audio. Saya merekomendasikan untuk Anda semuanya mendengarkan konten kali ini di malam hari. Karena biasa kalau malam hari itu adalah uh, waktu yang paling tepat banget gitu untuk mendengarkan sesuatu yang easy listening, yang relax, yang bisa menjadikan teman istirahat tentunya. Anyway, di video kali ini yang akan saya bawakan ada cerita baru lagi untuk kalian semuanya. Untuk episode pertama kemarin kan mungkin udah nonton ya. Kalau yang sudah nonton, itu kemarin banyak banget penontonnya. Iya, ada 30 orang. Ya itu udah alhamdulillah ya ada yang mau mendengarkan ocehan saya gitu. Mungkin yang mau mendengarkan silahkan ntar saya kasih linknya di atas. Tapi kalau yang mau dengar ya usahakan setelah cerita ini selesai. Untuk cerita yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini saya ambil dari cerpenmu.com. Udah dapat juga untuk lisensi copyrightnya. Penulis cerita ini adalah Aisyah Nurul Aini. Di mana judul cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah Ketika Lelaki Tidak Mau Menikah. Kita mulai aja untuk masuk ke dalam ceritanya. Dar, makan. Ajak Mama Haidar yang menata satu persatu hidangan di atas tutup saji. Hanya ada sayur asam, tempe, dan sambal yang mampu terhidang. Makanan itu cukup untuk mengisi tenaga di pagi hari. Haidar pun keluar dari kamar. Ia masih menggunakan baju koko. Sepulang dari masjid, Haidar selalu menyempatkan diri untuk mengaji sampai terbit matahari. "Iya, Mak." Haidar menarik kursi kayu dan langsung duduk. "Dar," panggil Mama sambil menuangkan secentang nasi di piring seng dan meletakkan di depan putra bungsunya itu. "Iya, Mak." "Haidar, Mama sudah tua. Sedangkan sampai sekarang kamu belum ada niat untuk menikah. Kalau Mama meninggal, siapa yang akan merawatmu, Nak?" Mak sudah berapa kali Haidar bilang, Haidar tidak ingin membahas soal menikah. Menengus pasrah melihat putra bungsunya itu, semenjak Bapak Haidar meninggal, ia berubah 180 derajat. Dulu, ia adalah pribadi yang ramah, sopan, dan humoris. Tapi sekarang ia sangat tertutup dan hanya menghabiskan waktu di rumah sambil menjaga toko dan lebih suka memendam diri di dalam rumah dengan mengaji, bersikir, dan sholat. Ia juga menarik diri dari pergaulan bahkan dari warga-warga setempat. "Dar, nanti kamu antarin pesanan ibu ya ke Ibu Tuti." "Iya, Mak," kata Haidar. Sebenarnya wajah Haidar itu adalah termasuk tampan. Ia berkulit putih dan berbadan tinggi, tapi hanya satu yang kekurangannya dia miliki. Dia tidak bisa untuk tersenyum. Ia juga pemuda yang lebih ingin menghabiskan hidup dengan mendekatkan diri kepada Allah dan daripada mencari pasangan hidup. Padahal usianya sudah hampir 40 tahun. Haidar pun berjalan ke rumah Ibu Titi. Suasana kampung sangat sepi. Sepertinya mereka semua ke sawah karena mayoritas penduduk yang ada di desa Haidar adalah seorang petani. Ia sampai di rumah yang paling mewah di antara rumah penduduk lain. Suami Bu Tuti adalah kepala desa, jadi tak heran keluarganya sangat terpandang. Mereka juga punya cukup banyak sawah,
Tapi semua sawah dikelola oleh buruh-buruh. Ibu Haidar adalah salah satu dari buruh Ibu Tutik. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab seorang gadis berbaju coklat pastel. Ini saya mengantarkan pesanan Ibu Tuti. Haidar meletakkan sekardus mie eko dan telur 2 tumpuk di bawah kaki gadis itu. Oh iya, jawab gadis itu sambil gugup. Siapa Nduk? Tanya perempuan beruban itu dari dalam rumah dan menghampiri sang putri. Itu, oh alah, nak Haidar toh. Bentar ya, aku ambilin uangnya dulu. Putri Bu Tuti langsung masuk ke dalam rumah sambil membawa telur dan mie-nya. Tapi ia terlihat kesulitan. Otomatis Haidar membantu karena ia masih memiliki sikap empati dan simpati walaupun wajahnya tak pernah mengungkapkan suatu ekspresi. Meletakkan kardus mie dan telur di samping lemari es. Ini uangnya nak Haidar. Bilang ke ibumu terima kasih. Dan ini juga ada uang untuk pesangon ibumu. Wah, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Haidar pun pergi meninggalkan 2 wanita itu. Dia siapa Bu? Tanya Suci, putri tunggal Bu Tuti. Bu Tuti mengeluarkan mie dari kardus. Oh, itu Haidar, anaknya Bu Nuryati, pemilik warung di pinggir jalan. Oh alah, senyum Suci mengembang di sudut bibirnya. Masa kamu lupa? Tanya Bu Tuti. Curiga sedangkan Suci hanya cengar-cengir aja. Kelamaan di kota sih, jadi lupa sama kampungnya sendiri, hehehe, kata ibu itu. Semenjak lulus SMP, ia melanjutkan pendidikan di kota dan mendapatkan pekerjaan di sana. Setelah 10 tahun, ia baru pulang ke kampungnya itu. Enggak suka ibu lihat ya? Kenapa Bu? Haidar tuh udah tua, tapi gak mau nikah gitu. Ih, kalau ibu jadi ibunya, wes tak omelin tuh anaknya. Kerjanya tuh cuma jaga toko. Duh, pokoknya gak bisa diharapin deh dia. Ish, ibu gak boleh ngomong kayak gitu, tegur sang putri. Duh, jadi nambah dosa lagi nih ibu, sesal si Ibu Tutik, istri dari kepala desa. Semenjak itu, Suci jadi penasaran dengan sosok Haidar. Padahal lelaki itu cukup tampan dan beragama baik pula. Tapi kenapa tak kunjung juga menikah? Ia dengar usia Haidar sudah sangat tua. Tapi untunglah wajahnya baby face, jadi tidak kelihatan tua. Bahkan masih seperti umur 20 tahunan. Assalamualaikum, ucap Suci sambil mendongak ke dalam warung. Waalaikumsalam. Haidar muncul dari balik pintu. Mas Haidar, gula sama kecap ada? Ada Mbak. Haidar mengambil kecap dan gulanya. Duh Mas, jangan kecap yang merek itu. Yang itu loh Mas, tunjuk Suci. Oh maaf Mbak. Haidar mengambil merek botol lain dan meletakkan di atas beras pas di depan Suci. Mas, gulanya 1/2 kilo, jangan yang sekilo ya, cerca Suci membuat Haidar geleng kepala. Lelaki berumur 39 tahun itu meletakkan kecap dan gula ke dalam kresek. Maaf Mbak, lain kali kalau mau beli bilang langsung yang mana yang apa, jangan bikin ribet, protes Haidar yang menyerahkan kresek belanjaan Suci. Ia terlihat tambah bete melihat wajah gadis itu. Maaf Mas, sesal Suci padahal ia sengaja bertingkah seperti itu agar lebih lama mengamati Haidar. Suci pun berjalan menyusuri jalanan setapak itu. Suci adalah tipe orang yang mudah akrab dengan orang yang baru dikenal. Bahkan setiap orang yang lewat selalu ia tanyai, dan warga sekampung pun sangat senang dengan anak kepala desa itu. Sampai di rumah, ia lekas masuk dan meletakkan kresek di atas kulkas. Loh, dari mana kamu? Kata Ibu Tuti. Habis belanja. Hah, belanja apa? Kayaknya kemarin kita belanja di pasar, Ndok. Iya, Mak. Ini ada gula sama kecap, kan tinggal sedikit. Hah, tinggal dikit. Bukannya gula masih setengah toples ya, Ndok?
Terus kecap masih ada sebotol tuh, tanya Bu Tuti heran kepada anaknya. Kan buat jaga-jaga Bu, nanti takutnya pas enak-enak masak tiba-tiba gula sama kecap habis. Kan gak enak. Ya wes, terserah kamu aja. Bu Tuti menjatuhkan bokongnya di atas sofa dan menyalakan acara TV kegebarannya. Setiap hari, Suci selalu pergi ke warung Haidar, membeli kebutuhan dapur yang sebenarnya masih ada persediaannya di rumah. Terkadang, ia juga menggantikan warga lain ke warung. Alasannya kasihan udah tua, masa mau ke warung sendiri. Suci bisa 4 kali ke warung Haidar. Pak Ahmad dan Bu Tuti heran dengan sikap anak semata wayangnya tersebut. Sedangkan Haidar selalu tak suka jika Suci belanja karena pasti ribet dan selalu banyak maunya. Pernah, Haidar sembunyi agar Suci tidak jadi beli di warungnya. Tetapi siapa sangka, Suci masuk ke dalam rumah dan mencari Haidar di seluruh penjuru ruangan. Dan pada akhirnya, Haidar tertangkap oleh Suci. Suatu hari Suci berteleponan dengan seorang sahabat. Sahabatnya termasuk orang yang paham agama. Beda dengannya yang hanya perempuan jahiliyah. Ia pun bertanya tentang Haidar. Suci pun sedikit paham dengan penjelasan Alena. Terus apa boleh kalau ada cewek yang lamar cowok? Boleh kok. Bunda Khadijah pun melamar Nabi Muhammad tuh. Keesokan harinya, Suci pergi ke rumah Haidar. Ia sudah membulatkan tekad untuk melamar lelaki tampan itu. Ia menatap sangat dalam lelaki yang selalu mengganggu tidurnya. Loh, kenapa nak Suci kesini? Sedangkan Haidar nanya hanya cuek. Begini Bu, masuk kedatangan saya adalah saya ingin melamar Haidar untuk menjadi calon suami saya. Anak dan ibu mendelik mendengarkan penuturan Suci, bahkan mulut Mama Haidar pun menganga karena tidak menyangka. Apa saya nggak salah dengar? Kamu kesini mau ngelamar anak saya? Iya Bu, saya tahu pasti aneh jika seorang perempuan melamar seorang laki-laki. Tapi kan dalam Islam diperbolehkan. Dar, gimana jawaban kamu? Kata Mama Haidar. Maaf, saya nggak kepikiran buat menikah, cetus Haidar dan meninggalkan Suci. Stop, kamu tahu menikah itu ibadah dan bahkan menikah itu untuk menyempurnakan separuh agama. Maaf, aku nggak siap. Meninggalnya bapakmu jangan jadikan alasan untuk tidak menikah. Kamu tahu menikah itu sunnah Nabi. Dan kalau kamu tidak mengikuti sunnah Nabi, berarti kamu bukan termasuk pengikutnya. Terang Suci membuat Haidar terdiam. Aku takut meninggalkan keluargaku kelak, seperti bapak meninggalkan kami. Haidar, kamu salah nak. Selamanya bapakmu tak pernah meninggalkan ibu. Bapakmu selalu ada di hati ibu. Dan ibu ikhlas Allah mengambil bapak-bapakmu. Dan ibu sangat bahagia bisa bersama bapakmu selama 20 tahun terakhir. Setelah Ibu Nuryati, butiran bening luruh dan pipi Nuryati. Haidar menatap sang ibu yang sedang menangis itu. Apa kamu ingin perjaka seumur hidup? Menikahlah nak. Kita tidak tahu takdir Allah ke depan. Kita hambanya yang hanya bisa berencana. Mas Haidar, insya Allah Suci mau menemani Mas Haidar dalam suka, duka, dan Suci juga siap untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan yang Mas Haidar miliki. Izinkan Suci untuk mengisi ruang hati yang kosong itu. Ujar Suci membuat Haidar semakin bimbang. Akhirnya, singkat cerita, Haidar pun menerima lamaran Suci dan mereka pun menikah dengan perayaan yang cukup meriah. Ibu Tuti tak menyangka Haidarlah jodoh putri semata wayangnya itu. Dan Haidar serta Suci sangat bahagia dengan pernikahan itu. Oke guys, jadi itu dia untuk cerita di episode ini, cerita kita episode kedua ya untuk video kali ini. Apa ya, untuk saya sih kayaknya nggak perlu lagi menarik kesimpulan apa yang bisa didapatkan dari cerita ini, karena kalian pasti bisa mendengarkan dan menentukan
kesimpulannya sendiri sesuai versi kalian masing-masing. Jadi itu aja untuk konten ini cerita kita di episode kedua kali ini. Thank you banget nih buat kalian yang udah nonton, bukannya nonton, yang mendengarkan sampai detik ini. Dan kita akan bertemu lagi di Ini Cerita Kita episode berikutnya tentunya ya pastinya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.